jurusan akuntansi, prodi D4 Keuangan dan Perbankan, kelas 5 AKP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum asuransi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum asuransi. Pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Ada 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama yaitu premi. Premi adalah pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Besar kecilnya premi tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipukul oleh penanggung. Yang kedua, ganti rugi. Yang dimaksud dengan ganti rugi yaitu yang harus dilakukan oleh penanggung biar terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi diberikan terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa yang belum tentu terjadi, yaitu peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Misalnya terjadi kebakaran. Dalam asuransi kebakaran, bila kebakaran terjadi terlebih dahulu, harus diselidiki dahulu penyebab kebakaran dari mana api berasal dan lain-lain. Jadi tidak begitu saja diberikan. Prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama, prinsip kepentingan. Kepentingan merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Suatu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Tujuannya untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan serupa selisih dari jumlah ganti rugi setelah dikurangi dengan yang diderita. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikat baik. Yang keempat, prinsip subrogasi, yaitu apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi. Selanjutnya kita akan membahas tentang polis dalam perjanjian asuransi. Fungsi polis. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Pasal 19 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang menjadi satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung, dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung untuk mengurus haknya. Dalam pasal 256 KUHD disebutkan bahwa setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus berikut. Yang pertama, hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Yang kedua, nama orang yang menutup pertanggungan atau tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga. Yang ketiga, suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan. Yang keempat, jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan. Yang kelima, bahaya-bahaya yang ditanggungkan oleh penanggung. Yang keenam, saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya bahaya itu. Yang ketujuh, premi penanggung tersebut. Dan yang kedelapan, semua keadaan yang sekiranya penting bagi penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung. Macam-macam asuransi terbagi menjadi 3. Yang pertama, asuransi ganti rugi, yaitu asuransi yang penanggungnya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Yang kedua, asuransi sejumlah uang, yaitu asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberi sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Yang ketiga, asuransi campuran merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Selanjutnya kita akan membahas asuransi yang diatur di luar KUHD. Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai yang pertama bahaya kebakaran,
Yang kedua, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen. Yang ketiga, jiwa satu atau beberapa orang. Yang keempat, bahaya laut dan perbudakan. Yang kelima, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Demikian juga pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa asuransi dapat berlaku pada segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian, pasal ini pun memberikan kebebasan untuk mengadakan jenis-jenis asuransi lain yang diatur di luar KUHD. Dalam hal ini, kita akan membahas dua jenis asuransi yang tidak diatur di dalam KUHD, yaitu asuransi kredit dan asuransi pencurian. Asuransi kredit adalah asuransi kredit yang perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang memungkinkan akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Sedangkan asuransi pencurian yaitu perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang berharga seperti uang dan perhiasan. Asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain menyelenggarakan asuransi-asuransi di atas, pemerintah juga menyelenggarakan asuransi antara lain tabungan dan asuransi pegawai negeri, jaminan sosial tenaga kerja, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil, dan asuransi sosial angkatan bersenjata RI. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.